Sidoarjo, kutha sing kondang banget karo sebutan Kutha Delta. Ing kene jebule isih nyimpen cerita sejarah sing asri. Wiwit jaman biyen, Sidoarjo wis dadi panggonan sing penting kanggo peradaban ing tanah Jawa. Ing kene ngadeg gagah siji bangunan sejarah saka jaman Majapahit, yaiku Candhi Pari. Nalika nyawang Candhi Pari iki, awak dhewe uga kelingan karo cerita rakyat ngenani Jaka Pandelegan minangka salah sawijining folklor sing ngajarake babagan kesetiaan lan katresnan marang Bumi Pertiwi. Menika jati diri Sidoarjo, kutha ingkang mulyakaken sejarah ing satengahing majuning jaman. Mula saka kuwi, monggo sami mirsani dokumen menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing kanca-kanca. Dipun tepangaken kula Ervina Fitri Agustin, NIM kali gangsal 0 kali 0 setunggal sekawan 0 3 sekawan. Saking kelas kali doso selangkung I, Prodi Pendidikan Basa lan Sastra Jawa, Universitas Negeri Surabaya. Tujuan kula wonten Candhi Pari nggih menika kangge dokumentasi folklor Candhi Pari, tugas mata kuliah folklor Jawi ingkang dosen pengampu dening Dr. Andes Sukarman MSI. Ngerti ora cah? Candhi Pari iki lokasine ana ing Desa Candhi Pari, Porong, Sidoarjo. Candhi iki wis ana ing jaman Majapahit biyen, pas jamane Prabu Hayam Wuruk. Kira-kira dibangune taun 1371 Masehi. Candhi iki ditemokke pas tanggal 16 Oktober 1906 jaman penjajahan Londo. Banjur candhi iki dipugar total taun 1994 supaya tetep gagah kaya saiki. Panjenengan iki kula sampun kalih judul ten Candhi Pari niki. Sugeng siang Bapak. Siang. Nyuwun sewu ganggu wekdalipun sekedhap nggih. Kula Ervina saking mahasiswa Prodi Pendidikan Basa lan Sastra Jawa. Rameten nuwun nggih Pak. Niki Bapak kersa kula wawancarai ngenani sejarah lan tradisi ten Candhi Pari menika. Kangge pitakonan kula badhe nyuwun pirsa ngenani niku kados pundi sejarah utawi asal usulipun Candhi Pari menika menurut cariyos rakyat. Kalau Candhi Pari ini intinya itu dibangun sebagai monumen tempat moksa atau menghilangnya Jaka Pandelegan. Kalau Candhi Sumur itu istrinya yang bernama Nyai Roro Warang Angin, karena mereka berdua berjasa ke Majapahit. Waktu Majapahit gagal panen itu minta upeti padi ke sini. Kebetulan yang punya padi itu dua pasang suami istri, yang sepasang sudah dibawa ke Majapahit, yang sepasang ini Jaka Pandelegan dengan Nyai Roro Warang Angin ini tidak mau meninggalkan desa Kedungras. Jadi desa Candhi Pari ini sebelum adanya bangunan candi bernama Desa Kedungras. Karena utusan prajurit itu mendapat perintah untuk membawa Jaka Pandelegan dengannya ke Majapahit, dia dipaksa. Karena Jaka Pandelegan itu dia punya tugas itu menyuburkan atau menjadikan desa Kedungras itu sebagai sumber padinya Majapahit. Kemudian dia dipaksa oleh prajurit Majapahit, tapi sebelum meninggalkan desa Kedungras, dia minta izin untuk masuk ke lumbung padi. Jadi sebelum ada candi, ini adalah lumbung padi. Istrinya minta izin mengambil air di sumur. Setelah dikasih kesempatan seperti itu, keduanya tidak kembali. Jadi Jaka Pandelegan moksa atau menghilang di tengah lumbung padinya, istrinya itu menghilang di sekitar sumur tempat ia mengambil air. Jadi untuk tanda hilangnya sepasang suami istri itu, Raja Hayam Wuruk menyuruh membangun dua buah candi ini. Tempat hilangnya Jaka Pandelegan dinamakan Candhi Pari, tempat hilangnya Nyai Roro Warang Angin dinamakan Candi Sumur. Setelah dibangun, Candhi Pari ini difungsikan untuk tempat sembayangnya orang Hindu. Jadi Candhi Pari ini adalah candi Hindu. Cuma orang Candhi Pari nggak ada yang beragama Hindu, jadi yang melakukan kegiatan ke sini, saya sebut kegiatan, dia sudah mencakup semuanya, itu dari luar desa Candhi Pari. Dan Candhi Pari ini dari segi bangunan memang peninggalan Majapahit, tapi tidak menunjukkan ciri khas bangunan Majapahit,
karena waktu pendirian Candi Pari ini pengaruh dari Campa itu kuat, mungkin sekarang jadi negara Kamboja. Jadi waktu pembangunan Candi Pari ini di Campa ada perang saudara, banyak pengungsi Campa yang dikasih tempat mengungsi di sini, mungkin sebagai rasa terima kasih dia ikut membangun Candi Pari ini. Makanya Candi Pari ini beda dengan candi-candi Majapahit lainnya. Dan Candi Pari ini sudah pernah direnovasi selama 5 tahun, mulai tahun 94 sampai 99 dengan bukti bata yang berlumut itu adalah bata baru. Dan Candi Pari ini dibangun pada tahun 1371 Masehi atau 1293 Saka. Alhamdulillah Candi Pari ini diperingati menjelang bulan puasa kemarin, itu usianya yang ke-655 tahun. Ini menurut cerita legenda rakyat yang saya dengar ya Pak, niku Jaka Padalegan niku apa nih melanggar janji saka Kyai Gede niku mau. Sebenarnya bukan melanggar janji, tapi di sini ada cerita yang saya lihat, karena di situ ada muatan Islam. Takutnya nanti orang itu salah menilai, salah persepsi. Jadi Jaka Padalegan itu bukan salah melanggar janji, cuma yang dibawa ke Majapahit itu adalah Jaka Walangkinunu. Dia anak selir dari Raja Hayam Wuruk. Waktu Raja Hayam Wuruk berburu di lereng Penanggungan, dia pernah menikahi Nyai Minjingan dan punya anak Jaka Walangkinunu ini. Setelah besar, Jaka Walangkinunu ingin tahu siapa sosok ayahnya, tapi dia tidak pernah mendapat jawaban yang memuaskan dari Nyai Minjingan. Hanya dikasih tahu, kamu tidak punya ayah tapi punya seorang pakde, Kyai Gede Penanggungan. Kemudian Jaka Walangkinunu ini merantau, keinginannya itu mencari ayahnya, tapi perantau ini terhenti di desa Keduras. Dia merantau itu didampingi 2 orang sahabatnya, Satim dan Sebalong. Setelah beberapa hari dia kehabisan bekal. Dia menyuruh Satim dan Sebalong itu memasang perangkap ikan yang namanya wuwu. Mungkin wuwu seperti apa ya, seperti kandang ayam gitu, mungkin yang ditenggelamkan ke sungai. Di desa Kedung Sumko, sungainya sekarang masih ada, desanya masih ada, masih masuk wilayah Candi Pari, 1 RT, desanya itu kecil, dibeli sungai sama sawah. Dan waktu wuwu itu dipasang, dia mendapat seekor ikan gabus. Itu mungkin ikannya itu terlalu besar, sampai mungkin nek wong Jawa ngarani apa ya, kagum atau delek, kaget. Makanya ikan itu setelah diangkat diberi nama si delek oleh Satim dan Sebalong. Kemudian perangkap ikan itu dipasang lagi, ditunggu sampai lama, mungkin sampai sore gak dapat ikan, hanya 1 ekor ikan tadi. Kemudian ikan itu dibawa pulang di hadapan Jaka Walangkinunu. Seperti Jaka Walangkinunu mendengar ada kata-kata dari ikan itu. Katanya dulu ia manusia karena berkeinginan menjadi raja sama gurunya itu, karena sudah ada Raja yang Wuruk kan, sama gurunya itu, kamu nggak boleh jadi raja karena sudah ada raja. Tapi dia tetap ngotot. Kemudian sama gurunya itu diperbolehkan menjadi raja, tapi rajanya ikan. Mungkin semenjak itu dia berubah menjadi ikan gabus tadi. Kemudian Jaka Walangkinunu berucap, kalau kamu memang dari manusia, kembalilah jadi manusia. Seketika itu ikan tadi berubah menjadi seorang pemuda, dan karena awalnya diberi nama si delek, maka dinamakan Jaka Padalegan. Kemudian diangkat saudara oleh Jaka Walangkinunu karena mungkin seusia dengan Jaka Walangkinunu dan ingin berterima kasih. Dia bekerja keras untuk membuka lahan pertanian di desa Keduras ini. Dan waktu mau beli benih padi dia tidak bisa atau tidak mampu, maka Jaka Walangkinunu ini mengajak Jaka Padalegan ke rumah Kyai Gede Penanggungan, tujuannya untuk minta bantuan benih padi. Tapi Kyai Gede Penanggungan curiga benih padi itu tidak akan ditanam, tapi dimasak. Tanpa pengetahuan Kyai Gede Penanggungan, kedua putrinya melihat ketampanan kedua pemuda tadi, mungkin nggak pernah melihat pemuda ya, ini timbul rasa suka, dan dia oleh Kyai Gede Penanggungan diberi mendang. Mendang itu mungkin kulit padi yang kasar ya, nah dia kayak nguruki es batu. Tapi kedua putrinya ini timbul rasa suka, maka mendang tadi dicampur dengan benih padi tanpa pengetahuan Kyai Gede Penanggungan. Kemudian dibawa pulang ke desa Keduras yang disemaikan, bisa tumbuh dengan subur. Dan pada waktu nek jari wong kene keleman deh. Keleman itu tanaman padi yang sudah tergenang air itu sampai 3 kali.
baru diadakan selamatan pakai, mungkin sampai nggak ngerti mungkin ya, pakai pleret, pucur, gempo, pokoknya makanan jadul. Dan setelah seperti itu mungkin nggak punya biaya, Jaka Pangeran berembuk. Sepertinya di sawahnya itu ada yang menutup aliran air. Nah di sini ini yang saya takut salah persepsi. Dan Jaka Pangeran disuruh melihat ke sawah, dan di sana ada seorang kakek tua yang lagi menutup aliran air itu. Mungkin saking jengkelnya Jaka Pangeran mau memukul si kakek itu, tapi sebelum dipukul Jaka Pangeran sudah pingsan. Dan dalam pingsannya itu seperti mendengar kata-kata bahwa dia dukut banyu. Mungkin kalau di Islam Nabi Khidir yang menguasai air, kalau kamu hasil panenmu ingin bagus harus ada sedekah. Mungkin tumpengan dek ya, dia nak cari metik gitu kan, bawa tumpeng ke sawah. Tapi sekarang ada yang melihat itu musyrik atau syirik. Sebenarnya enggak, setiap jengkal tanah itu pasti ada yang bersol dari Om Jawa. Itu setelah Jaka Pangeran ini siuman, orang itu sudah nggak ada. Dan hasil panen itu melimpah sampai terjadi seperti keajaiban. Jadi tinggal metik sing ngarep sing mburi ini sudah ada benih padi lagi yang maksudnya batang padi itu sudah mengeluarkan buah lagi. Maka dia mengajak Jaka Walangkinu dan Jaka Pangeran ini pergi ke rumah Kiai Gede Penanggungan untuk minta bantuan supaya dia sama anaknya mau ikut membantu memanen. Tapi itu permintaan itu langsung ditolak oleh Kiai Gede Penanggungan. Tapi tanpa sepengetahuan Kiai Gede Penanggungan, anaknya itu ikut, sampai terjadi clash di situ karena Jaka Pangeran dan Jaka Walangkinu ini dituduh membawa lari anak Kiai Gede Penanggungan. Kemudian anaknya diperbolehkan ikut dengan satu syarat, kalau musim panen selesai anaknya itu harus diantar pulang. Tapi dia tidak mau. Terjadi pernikahan antara Jaka Walangkinu dengan Nyai Roro Walangsangit dan Jaka Pangeran dengan Nyai Roro Walangangit. Sementara itu di Majapahit itu mengalami gagal panen, dan Raja Hayam Wuruk mendengar bahwa di desa Kedungras itu hasil padinya melimpah. Dia menyuruh prajuritnya datang ke desa Kedungras dengan membawa perahu. Dan perahu itu ditambatkan, kalau dulu belum bernama Desa Pamotan, masih wilayah Desa Kedungras. Kemudian kepala prajurit itu menemui Jaka Walangkinu menyampaikan maksudnya, disuruh mengambil semedi di lumbung. Jadi tepat di bangunan candi itu. Dan prajurit Majapahit itu memangguli padi itu ditaruh di tepi sungai. Setelah dianggap cukup, dimasukkan ke dalam perahu, meskipun perahu itu sudah penuh dengan padi, masih banyak di tepi sungai. Maka ada dinamakan Desa Pamotan, dan di tepi sungai itu masih ada seperti batu untuk mengikat tali perahu. Kemudian sesampainya di Majapahit, Raja Hayam Wuruk ini ingin berterima kasih, tapi tujuannya terselubung. Raja Hayam Wuruk ini ingin dekat dengan anaknya sebenarnya. Setelah tahu, dijelaskan oleh Jaka Walangkinu setelah sampai di Majapahit bahwa dia anak dari jandanya Injingan, asalnya dari lereng Penanggungan. Maka Raja Hayam Wuruk teringat bahwa dia itu anaknya. Tapi takutnya nanti kalau ini diakui anaknya, di kerajaan itu gaduh. Maka dia diangkat derajatnya dengan dalil sudah membantu banyak padi. Tapi Jaka Walangkinu ini salah persepsi. Pengangkatan derajat itu memang atas dasarnya pemberian padi, tapi sebenarnya enggak. Raja Hayam Wuruk ingin dekat dengan anaknya. Kemudian dia mau menerima imbalan itu karena Jaka Pangeran juga berhak, karena dia juga berjasa dengan pemberian padi ke Majapahit. Dia mau menerima itu asalkan Jaka Pangeran dan dibawa ke Majapahit. Dia nggak mau, kemudian dia mengilang di sini. Dan sampai sekarang acara yang masih diselenggarakan di Candi Pari itu acara bersih desa. Jadi setiap menjelang bulan puasa itu ada acara di sini di pendopo. Jadi bukan di dalam candi, di pendopo. Itu ada acara wayangan siang malam, dan siangnya itu masyarakat Candi Pari yang sempat mungkin nggak punya kegiatan, dia bawa nasi ke sini bertukar, dimakan bersama, sisanya dibawa pulang. Yang nggak sempat mungkin sore dia mengantar entah makanan, entah buah untuk hidangan pengunjung sama kru wayang itu. Sampai sekarang alhamdulillah masih dijalani,
Dan satu lagi di masyarakat Candi Pari ini sampai sekarang itu jadi jadi pemikat pengunjung yang waktu datang ke sini ada kegiatan itu, yaitu orang Candi Pari itu mau punya hajat, mungkin menikahkan anaknya atau menghitan anaknya sebelum hari H, mungkin untuk melean dia bawa tumpeng ke pendopo, bakar dupanya pada. Tapi mungkin ada lirikan-lirikan yang mungkin mereka sungkan atau dibilang musyrik atau apa, bakar dupanya itu enggak, tapi tetap melaksanakan tumpengnya di situ. Ada 2 doa, ujub. Nah, ujub itu bahasa Jawa ya. Mungkin pengiran si A punya acara gini-gini lalu ditutup dengan doa Islam. Alhamdulillah sekarang itu masih jalan dulu mau hilang. Tapi setelah ada pengungsi-pengungsi Lapindo ke sini itu juga membawa manfaat, karena mungkin kalau pendatang sampai datang ke desa kan pengen tahu adatnya itu gimana. Ya seperti itu diceritakan, mungkin tetangganya seperti itu. Sekarang alhamdulillah masih tetap berlanjut, dan kadang pengunjung yang ke candi itu waktu tahu itu kagum, kok masih ada ya zaman modern acara seperti itu. Dan masyarakat Candi Pari itu yang terutama yang punya hajat punya keyakinan, misalkan hari Sabtu sampai 4 orang itu nggak bersamaan deh, jadi giliran gitu ya. Nanti ada yang habis duhur, ada yang jam 1, jam 2. Kalau orang sekitar sini itu mungkin sudah jenuh menikmati tumpeng itu, yang dihadang itu orang lewat, disuruh ngikut. Ada keyakinan semakin banyak orang yang menikmati itu, rezeki yang punya hajat itu semakin banyak. Jadi ketika ada perayaan tumpeng itu tumpengnya dibagikan ke orang-orang? Enggak, bukan dibagikan ya. Orang yang mungkin ada di, kalau sekarang mungkin lagi sepi, lagi minggir karena ada sampean kan dikasih itu. Biasanya di situ banyak orang yang ngopi, yang ngerumpi tadi loh deh ya, bahasa sampean itu langsung dipanggil. Jadi dia sudah tahu jadwal ikon, gawe RT kono, ono tumpeng gitu, sudah tahu. Jadi mungkin kalau 4 kali kan mungkin sudah jenuh gitu. Orang yang lewat, ayo malah kenduran larang sih, yang mau. Jadi kalau zaman sekarang itu pendakian itu fungsinya untuk menyambut bulan puasa, Bersih desa ya. bersih desa. Sama ya itu cara tumpeng. Kalau di zaman Majapahit itu fungsinya buat apa Pak? Kalau candi ini sebagai monumen, tempat moksanya Jaka Balengan tadi juga sebagai tempat sembahyang orang Hindu. Oke, ini kemauan matur nuwun saya tuh ya Kak atas informasinya. Mugi-mugi Candi Pari menika tansah lestari. Kula nyuwun pamit. Matur suwun kanca-kanca.